Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami. Shalom. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Masih dalam keadaan sehat, amin. Saya percaya dan yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang bersuka cita pada pagi ini, amin. Haleluya. Pagi ini kita siapkan hati kita sama-sama untuk kembali datang menyembah Tuhan, untuk kembali datang meninggikan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita satukan hati kita sama-sama berdoa untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan, karena Engkau baik bagi kehidupan kami, Engkau menolong kehidupan kami hingga hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami boleh kembali Tuhan datang Tuhan, menaikkan pujian-pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus kami boleh menyenangkan hatimu, kami boleh selalu meninggikan namamu, dalam segala hal namamu selalu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk sungguh-sungguh masuk hadirat-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh lebih dalam lagi Tuhan, untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Haleluya Tuhan.
Aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jadi hidupku haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau
kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Mengagungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Hanya satu kerinduan kami untuk selalu meninggikan nama-Mu, selalu memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kembali Tuhan, kami Tuhan ingin Tuhan mendengarkan Tuhan Yesus sabda firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan nanti oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan dapat menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan, sehingga Tuhan kami Tuhan anak-anak-Mu tetap selalu kuat, selalu berpegang teguh kepadamu Tuhan, selalu Tuhan mengandalkan firman-Mu Tuhan dalam segala permasalahan kami, mengandalkan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom saudara. Shalom Jemaat Tuhan Gesja Ebenezer Kota Pangkal Pinang. Selamat pagi. Haleluya, haleluya. Selamat beribadah bagi kita semua. Dan saya mengucapkan selamat beribadah bagi jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang mengikuti ibadah online GSJ Ebenezer Kota Pangkal Pinang. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bro Aming yang telah melayani kita dalam mimpi pujian dengan timnya Han Michael. Dan Tuhan Yesus berkati saudara. Nah, kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal 35. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Untuk bila memungkinkan bagi saudara untuk bangkit berdiri, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau baca ayat ini bersama-sama dalam menghormati baca firman Tuhan. Sudah saudara? Oke? Kita akan baca sama-sama, pelan-pelan saja sambil bangkit berdiri. Angin ribut diredakan. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain yang menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin saudara. Diberkatilah kita bukan cuma sekedar menjadi pembaca firman Tuhan, perenung firman Tuhan, tapi lebih lagi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kalinya menjemput kita saudara, orang yang percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya, dalam ayat bacaan kita saudara, dalam Alkitab saudara dan Alkitab saya saudara, ya, buku Alkitab, di situ di bawah judul itu, di bawah angin ribut diredakan, di situ ada 2 Injil yang dimana kisah itu sama, yang terdapat dalam Matius 8 ayat 23 dan 27, kemudian Lukas 8 ayat 25 sampai 22 sampai dengan 25. Di situ judulnya sama saudara, yaitu angin ribut diredakan saudara. Ya, silakan duduk saudara. Si Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. 3 bulan yang lalu, ya, di Indonesia pertama kali dideteksi ada COVID-19 pada 2 Maret 2020. Kemudian kalau saudara masih ingat, 17 Maret 2020 murid-murid sekolah Kota Pangkal Pinang, ya, diberitahukan bahwa mulai tanggal tersebut harus belajar di rumah, bukan di sekolah. Kemudian Jumat 27 Maret, ya, perwakilan tokoh-tokoh agama, 6 agama yang ada di Provinsi Bangka Belitung, ya, berkumpul di kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Pasir Padi, ya, membuat kesepakatan bersama, ya, mulai saat itu ibadah di rumah saja. Lebih dari itu saudara, kita dikejutkan dengan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 Maret 2020,
di mana provinsi kita adalah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ya, adalah provinsi yang ke-31 dalam penyebaran virus COVID-19 ini. Ya, kita tahu bahwa kasus yang pertama itu ada di Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan, dan Belitung, saudara. Nah, jujur mendengar hal ini, saudara, kita cemas, kita takut, saudara, terkejut. Pertama kali kita mendengar hal ini, wah, daerahku, provinsiku, sudah ada yang kena COVID-19. Ya, definisi takut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merasa gentar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Memang benar, saudara, bahwa COVID-19 ini, ya, dampak pandemi COVID-19 ini mendatangkan bencana. Yang pertama, bencana yang pertama adalah bencana kesehatan. Bukan cuma sekedar warga Indonesia, karena ini bukan endemi, tapi ini adalah pandemi. Kita lihat banyak, ribuan, bahkan ratusan ribu, kalau di total semua jutaan, saudara, yang sakit karena COVID-19 ini. Termasuk juga, ya, termasuk juga para medis sebagai garda terdepan, ya, dalam melaksanakan tugas ini. Dan kita semua tahu bahwa kematian menjadi bayang-bayang kita semua, saudara. Karena kita berpikir, wah, nanti kena COVID berapa hari mati, kena mati, aduh, dan banyak yang mati. Bukan cuma sekedar orang tua, tapi anak-anak juga pun. Menurut data, ada yang mati, saudara, karena COVID-19 ini. Dampak yang kedua atau bencana yang kedua adalah bencana menurunnya perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak pelaku usaha UMKM, usaha kecil menengah mikro, apa gitu panjang, UMKM, saudara, yang bangkrut, tutup. Banyak pabrik merumahkan karyawannya, bahkan mem-PHK-kan karyawannya. Kenapa? Karena tidak bisa memberi gaji. Ya. Banyak orang-orang pengangguran, banyak orang-orang yang tidak produktif lagi. Akibatnya bertambahnya orang miskin baru, khususnya di negara kita. Termasuk menurunnya keuangan gereja, saudara. Jadi COVID-19 ini membuat semua aktivitas manusia terkena dampaknya. Nah, lebih daripada itu, saudara, lebih daripada itu, kita semua tahu bahwa sampai dengan hari ini, detik ini, COVID-19 belum ada vaksinnya, saudara. Ya. Banyak orang karena pandemi COVID-19 ini menjadi begitu takut, dan akibatnya menurun kesehatan fisiknya, imunnya berkurang, menurun imun tubuhnya, saudara. Ya, mengakibatkan dia tambah lagi jadi sakit. Dan ketakutan ini memberikan dampak yang pendek maupun dampak yang panjang. Dan karena ketakutan, saudara, karena ketakutan, tidak sedikit data orang meninggal karena ketakutan, saudara. Saudara-saudaraku, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu negatif. Ketakutan tidak positif, ketakutan itu negatif, saudara. Bila saudara terus-menerus memendam rasa takut, itu hanya mempengaruhi suasana hati, pikiran saudara untuk lebih buruk lagi. Itu membuka hati dan pikiran saudara untuk lebih buruk lagi, menjadi lemah, menjadi lemas, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, imun tubuh berkurang, saudara. Nah, dari ayat bacaan kita tadi, Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan 41, ya, dari bacaan kita tadi, saudara, 2020 tahun yang lalu pernah murid-murid merasakan ketakutan, padahal bersama-sama dengan Yesus. Ya, mereka takut ketika dalam perahu ada ombak yang begitu besar, angin yang begitu besar, dan notabene-nya, saudara, bahwa rata-rata murid-murid Yesus adalah
seorang nelayan. Mereka tahu ombak mana yang biasa-biasa saja, ombak mana yang nanti akan reda, dan ombak mana yang menghantui dia akan kematian. Mereka tahu. Dan apa yang mereka lakukan? Alkitab kita mencatat dan kita sudah membacanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus. Mereka membangunkan Yesus, saudara. Ya. Lalu di dalam ayat 39, ketika Yesus dibangunkan, Yesus pun bangun. Amin. Nah, setelah Yesus bangun, Yesus mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara-saudaraku, murid-murid takut. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut." Yesus berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara perhatikan bahwa ketika ombak itu datang, saudara, murid-murid mengajukan protes kepada Yesus. Dan kita berimajinasi, saudara, ketika ada dalam lautan gitu, saudara, dengan perahu, ada angin besar, ombak besar. Imajinasi kita, saudara, tidak mungkin murid-murid protesnya, "Yesus bangun, Yesus bangun, kita mau mati wo, Yesus, Sus bangun, Kani, Sus bangun." Apakah tidak, saudara? Tidak. Di lautan, saudara, ya, dengan perahu, dengan angin yang begitu kencang, saudara, oleng kapalnya, oleng perahunya, oleng, tidak mungkin membangunkan Yesus seperti itu. Cipratan, wow, di mana murid-murid ketakutan. Saya yakin, imajinasi saya katakan, mereka protes dan mereka berteriak, "Yesus, Yesus," gitu, saudara. Amin. Mereka berteriak sungguh-sungguh. Mereka katakan, "Guru, engkau tidak peduli, kita mau binasa." Ya, "Guru, kita mau binasa." Saudara, lalu Yesus bangun dan mengharik danau itu. Pagi hari ini, pertanyaannya ialah, ketakutan-ketakutan apa yang kita alami, yang saudara alami pada hari ini? Takut karena COVID-19 kah? Takut karena sakit penyakit yang belum sembuh-sembuh? "Aku sakit terus-terusan, Pak. Om, aku sakit terus nih, Om." Ataukah tidak ada pekerjaan? Tidak dapat jodoh? "Om, kulum punya tunang, Om." "Kamu kelas berapa?" "SMP, Om." "Kelas berapa?" "Kelas 1." "Ya, kalau masih SMP mah jangan bertunangan dulu, jangan pacaran dulu." Ya bener aja loh. Ya, saudara, ya, jangan takut jodoh, ya. Takut tidak naik golongan kah? Belum lunas bayar hutang? Tidak pernah mendapatkan promosi jabatan atau pekerjaan tambahan dan lain sebagainya. Ini adalah masalah-masalah ketakutan kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Ya, mungkin kalau kita tulis lagi mungkin banyak jadinya, 1001 macam ketakutan demi ketakutan. Amin, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau kita mau tuliskan, saudara, mungkin banyak, 1001 hal ketakutan-ketakutan kita, saudara. Nah, kita mau lihat, saudara, kita mau belajar sama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Apa solusinya dalam menghadapi masalah-masalah ini, saudara? Agar kita tidak takut dan terus percaya kepada Tuhan Yesus. Solusi yang pertama, ya, menyerahkan segala ketakutan kita kepada Tuhan. Markus pasal 4 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa." Dalam Matius 8:25, "Tuhan, tolonglah aku binasa."
Kemudian dalam Lukas 8 ayat 24 katakan, Guru, Guru, kita binasa. Saudara, ya, murid-murid tahu, saudara, dia menyerahkan kepada siapa. Dia menyerahkan persoalan kehidupannya, nyawanya kepada siapa. Murid-murid tahu, saudara. Dia datang menyerahkan kepada Yesus. Dia berseru, dia berteriak, Yesus, Guru, kami binasa. Amin, saudara. Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan di sana bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah ketakutan saudara, kekhawatiran saudara, kebimbangan saudara, masa depan saudara, ya, di dalam tangan Tuhan. Percayalah kepadanya, Yesus akan bertindak. Percayalah kepadanya, ia akan melihara kita, saudara. Amin. Amin, saudara. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, saudara, sadar dan bertindak benar. Dalam Markus pasal 4 ayat 38 dikatakan, maka murid-muridnya membangunkan dia. Matius 8 ayat 25 dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkannya. Kemudian Lukas 8 ayat 24 katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkannya. Murid-murid sadar, saudara, dan mereka bertindak benar. Dalam situasi seperti itu, mereka sadar bertindak benar, saudara. Mereka mengadukan hal itu, ketakutan mereka kepada Yesus. Mereka berseru kepada Yesus. Bagaimana tadi saya katakan, tidak mungkin mereka membangunkan Yesus pelan-pelan dalam situasi seperti itu. Sus, bangun dong sus. Kita nak tenggelam sus. Nggak mungkin. Tapi mereka berteriak, Yesus bangun. Kita nak mati woh. Bangun. Murid-murid sadar dan dia bertindak benar, saudara. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 14 katakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, sadar, bertindaklah benar. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah menggunakan kuasa dalam nama Yesus. Dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan, ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenang. Matius 8:26 katakan, lalu bangunlah Yesus menghardik danau itu. Lukas 8 ayat 24 katakan, ia pun bangun lalu menghardik angin dan danau dan air yang mengamuk itu. Ayat 26, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, fisik Yesus saat ini tidak ada bersama dengan kita. Tapi secara roh, karena Allah adalah roh, dia bersama-sama dengan kita. Dia bukan cuma sekedar ada di sana, tapi dia ada di antara saudara dan saya. Dia ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya, dia ada dalam kehidupan kita. Ya, namanya itu ajaib, saudara. Namanya itu berkuasa. Dulu, hari ini, sampai selama-lamanya, namanya tak berkuasa. Karena itu janganlah kita sungkan untuk menggunakan namanya. Namanya yang penuh wibawa, namanya yang begitu dahsyat. Ya. Banyak orang disembuhkan ketika orang berdoa dengan nama Yesus. Banyak orang dipulihkan ketika berdoa menyebut nama Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang ajaib, dahsyat, luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Amin. Karena itu pergunakan nama Yesus. Amin, saudara. Saudara, sudah 3 bulan kita mengikuti ibadah online. Dan saya tidak tahu saudara mengikutinya dengan sungguh-sungguh atau
tidak mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Saya juga tidak tahu saudara mengikuti tiap hari Minggu ibadah online atau tidak mengikuti. Saudaraku, kiranya dalam ibadah online kita terus berakar, bertumbuh dalam Tuhan, saudara. Ya. Setiap kita punya masalah demi masalah yang berbeda-beda pastinya. Sebagaimana murid-murid punya masalah pada saat itu menyangkut nyawanya. Dan juga masalah saya, masalah saudara. Tapi dalam belajar firman Tuhan pada hari ini, saudara, sebagaimana murid-murid menyerahkan kepada Tuhan, sebagaimana murid-murid sadar dan bertindak benar, sebagaimana murid-murid pakai kuasa dalam nama Yesus. Saudara tahu ketika Yesus sudah tidak ada bersama-sama dengan murid-murid di dunia, ya, apa yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain? Ya, Petrus pernah berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus dan Nazaret, bangkitlah, berjalanlah, terbukalah matamu demi nama Yesus. Amin, saudara. Karena itu tidak pantas bagi kita untuk kita tidak menggunakan nama yang berkuasa itu. Tapi sebuah kepantasan bagi kita, karena kita sudah tahu dan kita juga sudah diselamatkan sampai dengan hari ini. Kalau kita nggak menggunakan nama yang berkuasa itu, kebangetan sudah. Sebab kuasa itu ada dalam diri kita. Allah, Roh itu ada dalam diri kita yang memampukan kita, memberikan power kepada kita, memberikan kuasa kepada kita. Ya, jadi bukan kuasa kita, tapi Allah dalam diri kita, saudara, yang memampukan kita untuk boleh melakukan kebenaran firman, termasuk ini menggunakan nama Yesus dalam kehidupan apapun yang terjadi. Ya, mungkin hari-hari ini Anda kecewa, mungkin hari-hari Anda saat ini sedang sakit hati, mungkin hari-hari Anda sedang sakit. Pergunakanlah nama Yesus. Amin. Dia adalah nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, penasehat ajaib, Raja yang kekal. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Allah Roh Kudus bantu kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan pagi ini, amin. Haleluya. Saya percaya dan yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini yang telah disampaikan oleh hambanya. Haleluya. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama kembali angkat pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, percaya
Tuhan. Ku percaya. Amin Tuhan Yesus, kami percaya akan janji-janji firman-Mu Tuhan. Janji-janji kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami yakini itu Tuhan dalam hati kami, dan kami melakukan itu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah firman yang hidup Tuhan, firman yang berkuasa Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Biar kiranya meterai firman-Mu Tuhan selalu tertanam dalam hati kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus terus hari demi hari menjadi suatu kekuatan dan kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak pemenang Tuhan, jadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Engkau Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, di keluarga kami, di masyarakat Tuhan, di sekolah kami Tuhan, kami menjadi orang-orang yang berpemenang Tuhan Yesus di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara diberkati dalam rangkaian ibadah online pada hari ini. Amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari saudara, sekali lagi jika mungkin kan bagi saudara, kita boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih dalam rangkaian ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati umat-Mu yang melayani pada hari ini, saudara Ami, Han, Michael, dan juga Christine, saudara Jeremy Tuhan. Terima kasih akhirnya ibadah online ini dapat terselenggara dengan baik karena campur tangan Tuhan. Tambahkan hikmat, marifat, urapan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk Badan Pengurus Pusat GSJ Indonesia, Badan Pengurus Daerah seluruh Indonesia, Badan Pengurus Wilayah Tuhan, provinsi-provinsi, dan gereja-gereja lokal, gereja sedang jemaat Allah. Tuhan, satukan hati, visi Tuhan, walaupun dalam masa kondisi COVID ini Tuhan, supaya lebih lagi Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan melalui kondisi seperti ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja perintisan. Dalam nama Yesus, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Kami sangat terbatas Tuhan, tapi Allah Roh Kudus yang tak terbatas Tuhan terus akan memberikan penghiburan, kekuatan, kecukupan bagi mereka. Untuk gereja sedang jemaat Allah, perintisan-perintisan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa Tuhan, nantinya berdoa untuk sebidang tanah Tuhan, untuk gedung gereja GSJ Ebenezer. Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Bila ini menjadi proyek Tuhan, Tuhan kami percaya tidak ada yang mustahil. Ada program dari Amerika GSJ Tuhan untuk perintis-perintis. Walaupun itu tidak begitu banyak Tuhan, tapi kiranya ini dapat membantu perintis-perintis GSJ yang ada di Indonesia Tuhan. Baik itu kebutuhan-kebutuhan mereka soal tanah, bangunan gereja, atau alat musik dan lain sebagainya, Tuhan berkati. Gereja-gereja sidang jemaat Allah di Amerika, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, para misionaris di seluruh dunia, Tuhan berkati. Yang ada di Indonesia juga Tuhan berkati. Termasuk Jeremy Tuhan, misionaris dari Amerika yang ada di Palembang, Tuhan berkati. Hikmat Tuhan, urapan Tuhan turun atas hamba-Mu Jeremy Tuhan dalam mengemban pelayanan yang ada di Palembang Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih setiap umat-Mu Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Makasih umat-Mu juga Tuhan, sudah yang sekolah sudah ambil rapot, dan makasih juga Tuhan, terima kasih pertolongan Tuhan semuanya dalam keadaan baik. Umat-Mu yang sakit, terima kasih hari ini Tuhan sudah sembuhkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil, pemerintah pusat sampai daerah-daerah, legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan berkati. Hikmat Tuhan, marifat Tuhan turun atas mereka, sehingga dapat mengemban tanggung jawab amanah ini Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Makasih banyak Bapak untuk umat-Mu yang memberi persembahan. Tuhan balaskan berkat-Mu berlipat kali ganda.
Terpujilah namamu Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Setiap kata-kata berkat yang saya ucapkan, mari kita aminkan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan. Dalam pekerjaan dan sekolah kita diberkati oleh Tuhan, di keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus menyertai hidupku dan hidup menyertai kita sampai Ia datang dua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, amin. Puji Tuhan saudara, ibadah online GSJ Ebenezer Pangkal Pinang telah selesai. Ya, sampai berjumpa kembali dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.